Khawatir kayak waktu itu nih, kayak pemain-pemain baru kita juga langsung dimainin babak pertama nih, padahal sebelumnya dia nggak pernah main, gitu kan. Jadi belum nyetel. Pelatih timnas Kluivert nggak ada masalahnya harusnya, karena sudah ada tidak tenggala bahasa. Ya, kalau kemarin Sintayong kemarin Sintayong kan masih bilang banyak bawa kendala bahasa yang menjadi faktor masalah. Sebenarnya kalau pelatih Kluivert tidak ada lagi namanya kendala bahasa. Denny Lanjar di sana juga sudah bisa bahasa Indonesia. Balik lagi di channel Raden History. Oke, Bang Raden. Nih sebentar lagi timnas Indonesia akan menghadapi tim besar langganan Piala Dunia, yaitu Australia di kandang Australia sendiri nih, Bang Raden. Langsung aja Bang Raden. Kita bahas ya. Ya, ini kita ngomongin pemain Australia yang bakalan absen nih. Di antaranya adalah Harry Souttar, Duke, dan Irakunda. Sedangkan Indonesia hanya Egy nih, padahal Egy udah di list nih kemarin nih. Gara-gara cedera, akhirnya dicoret lagi nih. Kemungkinan nggak main lawan Australia. Kemungkinan nggak main. Nah, lanjut peluang timnas Indonesia kira-kira besar nggak nih untuk menang, Bang Raden? Ya, kalau gua rasa dengan ke-6 pemain pentingnya ya di Australia yang tidak bermain, gua rasa itu sangat besar banget peluang Indonesia minimal menggapai poin 1. Tapi gue yakin banget dengan apa yang dihadapin oleh pelatih Kluivert, walaupun dengan persiapan minim ya. Dengan pemain cuma hanya Egy yang nggak bisa main, tapi tinggal 29 nama yang bisa diturunkan atau mungkin menjadi alternatif lain dari pelatih Kluivert. Gue rasa ini bisa menjadi faktor keuntungan Indonesia bisa mendapatkan 3 poin penuh, Bil. Asalkan ya lagi-lagi pemain sudah tune in dalam segi permainan nanti. Oke, ini Bang. Emil, Tom Hai masih main di liga masing-masing tanggal 15. Ya. Kira-kira pengaruh nanti saat pertandingan lawan Australia gimana nih, Bang? Ya, kalau gue rasa dengan Emil yang baru main tanggal 15, padahal kan kumpul 15 dan akan segera berangkat di tanggal 16, 17 gitu ya. Tanggal 16 berangkatnya. Iya, jadi kan persiapan Indonesia sebenarnya kalau dibilang persiapan minim ya minim banget, Bil. Dengan persiapan waktu yang mepet cuma 5 hari dan 5 hari itu terbagi dalam sesi latihan mungkin cuma 2 hari dan langsung permainan akan bertanding. Jadi gue rasa dengan Emil dan Tom Hai yang datang belakangan, gue harap sih ya tetap Tom Hai bisa bermain dari sebagai inti, tapi kalau Emil mungkin ya masih Martin Paes lah sebagai lini pertahanan kita di penjaga gawang. Emil mungkin bisa bermain nanti menurut gue lawan Bahrain ya. Pasti akan dicoba, nggak mungkin dengan datangnya Emil akan dicoba juga untuk menghadapi lawan Bahrain. Apalagi kalau misalkan nanti Martin Paes terkena kartu kuning lawan Australia, ya dia nggak bisa main lagi Bil nanti lawan Bahrain. Jadi menurut gue cocok banget sih tentang datangnya Emil ini bisa menjadi apa ya? Minimal skuad inti dengan skuad yang ada di bench sama kualitasnya sama, Bil. Jadi gue rasa tidak ada pusing-pusing lagi untuk pelatih Kluivert ya dalam segi siapa yang diturunkan atau tidak yang diturunkan gitu. Oke, tapi kenapa nggak harus dicoba nanti di babak kedua mungkin untuk pemain-pemain timnas baru kita nih? Ya gue rasa dengan ya mungkin nggak hanya babak kedua, Bil, tapi gue rasa ada babak pertama juga langsung bermain seperti Pelupesi. Pessi. Gue rasa dia akan bermain di awal karena kan dia sudah datang berbarengan tanggal 15 berangkat ke Jakarta. Mungkin gue rasa Pelupesi akan bermain dan gue pengennya sih berharap kalau memang faktor tidak kelelahan bagi Tom Hai, ya dia bermain dari awal. Karena dia menjadi sosok penting di timnas Indonesia saat ini, nggak ada yang bisa menggantikan sosok seperti Tom Hai ya. Iya, karena menurut gue kalau kita nggak coba untuk turunin nanti di laga lawan Australia, yang dikhawatirkan nih, kayak waktu itu nih, kayak pemain-pemain baru kita juga langsung dimainin babak pertama nih, padahal sebelumnya dia nggak pernah main. Kan? Jadi belum nyetel. Iya, nggak nyetel. Takutnya itu dulu. Mungkin di lawan Australia nanti alangkah baiknya dimainin di babak kedua atau menit 60, menit 70 atau menit 80. Ya, gue setuju banget dengan apa pendapat lo. Ya minimal dia merasakan atmosfer bermain dengan di Indonesia dulu supaya menyatukan chemistry yang belum terbangun dengan pemain-pemain baru. Bahkan kalau nggak salah ada 8 pemain baru yang belum berseragam Indonesia saat menghadapi timnas Australia kemarin. Jadi gue rasa ini bisa menjadi faktor keuntungan lagi ya dari Indonesia. Banyak sebenarnya faktor kalau kita bicarakan keuntungan. Oke nih, untuk minimal waktu persiapan timnas saat ini mungkin cuma 2 hari nih persiapan. Patrick Kluivert apakah bisa menyatukan tim ini nih? Kira-kira gimana nih? Ya kalau gue sebenarnya gini sih, Bila pelatih timnas Kluivert nggak ada masalahnya harusnya. Karena sudah ada tidak tenggala bahasa. Ya, kalau kemarin Sintayong kemarin Sintayong kan masih bilang banyak bawa kendala bahasa yang menjadi faktor masalah. Sebenarnya kalau pelatih Kluivert tidak ada lagi namanya kendala bahasa. Denny Lanjar di sana juga sudah bisa bahasa Indonesia dan
dengan pemain-pemain notabene pemain-pemain yang dari ya bisa bahasa Belanda semua. Ya gue rasa sebenarnya nggak ada masalah dalam segi persiapan. Cuman tinggal menyatukan pemain-pemain yang dari Liga 1 dengan pemain keturunan kita nih. Apakah bisa langsung nyetel? Kalau kemarin kita lihat ada Yakob yang dipanggil waktu di Sintayong yang langsung nyetel bersama Kevin Dix. Ya kan permainannya sangat baik. Tapi kali ini kan berbeda pelatih. Pastinya ya pelatih akan memiliki strategi yang berbeda. Gua rasa tinggal bagaimana menyatukan chemistry antara pemain dari keturunan dengan pemain di Liga 1 Indonesia. Itu aja sih sebenarnya, Bill. Kalau itu bisa disatukan oleh Kluivert, maka Indonesia menjadi tim yang sangat berbahaya. Oke, tapi di sini juga ada kita ngomongin asisten pelatih Dani Lanzard ya, yang masih ada garis darah keturunan Indonesia. Mungkin adanya Dani Lanzard ini salah satu faktor kali Bang untuk menyambung antara pelatih dan pemain. Ya pastinya karena Dani Lanzard juga sudah lancar bahasa Indonesia karena memang dia darah keturunan Indonesia juga walaupun dia besar kecil di Belanda juga. Ya ini akan mempengaruhi, makanya gue bilang tadi sebenarnya udah nggak ada kendala di timnas Indonesia saat ini ya kalau dari segi staf ofisial. Cuman gue tinggal bagaimana menyatukan 30 pemain ini menjadi satu. Jangan lagi ya dia memang kita banyak pemain bintang. Jadi kalau kita bermain di 11 pemain ini jangan dia bintang kita wah nggak gitu. Tapi ini 11 lawan 11. Jadi tim yang bermain bukan individual. Tinggal bagaimana pemain-pemain yang mungkin merasa dirinya bintang jangan harus merendahkan egonya gitu. Walaupun dari market value-nya berbeda, pemain dari timnas BRI Liga 1 dengan pemain keturunan itu kan berbeda jauh ya. Dan skill juga berbeda jauh. Tinggal bagaimana menyatukan antara pemain-pemain ini. Kalau dibilang Dani Lanzard itu faktor yang penting juga untuk mempengaruhi dari pemain-pemain Indonesia untuk bergapai dengan pemain-pemain keturunan Indonesia itu nggak ada masalah. Dan lagi-lagi gini Bill, di timnas Indonesia pemain dari BRI Liga 1 semuanya rata-rata bisa bahasa Inggris. Jadi nggak ada masalah seharusnya ya dalam segi chemistry. Tinggal di lapangannya saja menyatukan chemistry. Mungkin kalau di luar lapangan kita udah sering lah melihat pemain-pemain timnas kita ini udah chemistry terbangun, tinggal di dalam lapangan saja. Makanya gue berharap nanti bisa seperti Kevin Dix waktu pertama kali berhadapan dengan Yakob Sayuri dan itu sangat baik. Nah, tinggal bagaimana nih siapa yang pemain dari pemain timnas kita di BRI Liga 1? Apakah nanti yang main September Baskara dulu atau Ricky Kambuaya dulu atau Marcelino dulu? Bukannya udah dicoret ya September Baskara ya? Enggak, masih ada dia. Jadi dipanggil, jadi ya entah dimainin atau tidak tergantung dari PT Kluivert. Tapi kan hanya 23 pemain yang dibawa nih. Ya, 23 dibawa semua, tinggal nanti yang diturunkan siapa. Tapi di list itu yang bisa daftarkan ada 23 pemain. Pemain yang di list. Ya, sisanya itu ya nontonnya dari bangku penonton gitu. Oke, ini kita ngomongin tadi 8 pemain baru timnas yang belum pernah bermain melawan tim Australia nih. Iya. Apa ini menjadi keunggulan dari Indonesia? Ya. Apalagi kita ngomongin dari value marketnya ya. Market value itu tinggi lah. Tinggi gitu. Gimana nih? Ya gue rasa dengan 8 pemain yang belum pernah bermain lawan Australia ya. Ini sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia di mana saat ini mungkin seperti Kevin Dix yang belum pernah bermain walaupun dikabarkan cedera. Messiger juga belum pernah bermain lawan Australia. Ada Eliano yang juga jarang diturunkan waktu di Sintayong. Ini akan menjadi pembeda sebenarnya laga ini, Bill. Kalau apalagi Ole yang digadang-gadang mungkin masyarakat Indonesia pengennya Ole bisa langsung tune in dan bisa tercetak gol untuk Indonesia. Gue rasa ada keuntungan karena dengan 8 pemain Indonesia baru pastinya akan membuat materi ini berbeda dengan skuad yang lama. Dan Tony Popovic sebagai pelatih Australia juga masih memikirkan bagaimana menghadapi Indonesia dengan 6 pemain absennya. Yang diantaranya Harry Sotar, Duk, Irakunda itu semua sebagai goal getter mereka. Duk itu dengan Irakunda sebagai goal getter, walaupun masih ada nama Kustinyengi ya di sana ya, yang bisa bermain karena dipanggil oleh timnas Australia. Ya sebenarnya kita keuntungannya lebih besar kalau menurut gue ya 60-40. Kita unggul 1-0 mungkin dalam pertandingan tersebut. Ya tinggal bagaimana baik lagi dengan persiapan minim dari Indonesia. Apakah bisa? Ini yang ditakutkan. Inti ketakutan kita tuh sebenarnya dari segi persiapan kita ini, Bill. Itu aja. Itu aja sih sebenarnya. Jadi gua rasa kita bisa menjadi pembeda di 8 pemain tersebut yang tidak pernah bermain waktu lawan Australia. Iya, apalagi kita ingat kata Bang Raden waktu kemarin ya, podcast kemarin. Timnas Australia pun mendapat tekanan dari supporter mereka sendiri. Pasti. Nggak mungkin karena tidak. Butuh kemenangan mereka kan. Butuh. Dengan nilai poin 7 sekarang, Bill. Australia 7, kita 6. Kita hanya berbeda berjarak 1 poin. Jadi kan ini sebenarnya keuntungan buat kita walaupun bermain di kandang lawan ya.
dengan pemain-pemain yang menurut gue yang notabene pemain inti dari Australia yang benar-benar menjadi ancaman di waktu pertemuan pertama walaupun bermain 0-0 yang kita kesulitan dalam mencetak gol, ini suatu keuntungan bagi kita. Dua pemain belakangnya tidak bisa bermain. Ada Chotar dengan Cetarti yang cedera cukup parah. Di depan juga bermasalah, dia tidak ada penyerang goal getter selain Kustinyengi. Jadi gue rasa ini sebagai keuntungan buat kita. Walaupun di tengahnya masih ada Irvin dengan Godwin dari Australia. Ya, kita masih bisa bersaing. Kita gak usah bicarakan namanya level ranking FIFA nih. Di mana ranking FIFA kita memang mengalami penurunan 131 saat ini. Dan Australia tetap berada di peringkat 25 besar di dunia. Tapi kita kalau dari segi permainan udah nggak berbicara ranking lagi, karena kita bisa bersaing di sana. Menurut gue seperti itu sih. Habis kita ngomongin para pemain timnas nih, sekarang kita ngomongin staf ofisial timnas nih. Cuma hanya ada satu pelatih berasal dari Indonesia yaitu Sofi Aiman, asisten pelatih fisik. Kira-kira ada kendala nggak ya dari staf pelatih nih? Kira-kira Bang Raden? Ya kita hampir rata-rata ya staf maupun pelatih kita dari Belanda, Bil ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicarakan dengan pelatih fisik, ini kan asisten pelatih fisik ya, nggak ada pengaruhnya bagi mungkin dapat ilmu saja dari asisten Jakoba nanti. Tapi gue pengennya kemarin ya, gue berharapnya untuk Indonesia ada pelatih-pelatih dari Indonesia, mungkin Kurniawan Dulianto yang kemarin kan juga diseleksi, ada Jakaras juga sabutnya, ada Indra Sapri. Gue sebenarnya berharapnya Kurniawan bisa masuk ke dalam timnas Indonesia senior ini, karena bisa mendapatkan ilmu baru setelah dia magang di Como. Kalau dipanggil ke timnas Indonesia, dia kan juga sebagai pelatih striker juga bisa sebenarnya. Ya cuma sayangnya hanya satu menurut gua, ya kalau dari segi penerapan sebenarnya nggak ada masalah di tim ini. Cuman menurut gua sayang sekali kita tidak mendapatkan ilmu dari staf kepelatihan gitu di pelatih kita sendiri gitu kan. Kalau Kurniawan masuk bisa saja menjadi dapat ilmu baru dan buat masa depan timnas juga gitu kan. Mungkin bisa dibilang nanti bisa di U20 Kurniawan memegang. Cuman sangat disayangkan itu aja menurut gua ya. Tidak ada nama yang lain selain Imam Safini sebagai asisten pelatih fisik di timnas Indonesia di tangannya Jakoba nanti. Itu aja satu ya. Kekurangannya itu aja sih menurut gua. Jadi kita ya mendatangkan pelatih baru menurut gua, pelatih yang benar-benar beken keren. Kenapa nggak mencoba masukin nama-nama pelatih legenda-legenda sepak bola Indonesia yang bisa menjadi masuk dalam lingkungan situ, Will. Kekurangannya. Karena kan kita juga nggak bisa bicarakan timnas senior ini cuma berdasarkan sekarang doang. Nanti masih ada kemudian hari gitu kan. Mungkin masih ada di tahun depan, ada di Piala Dunia berikutnya. Setidaknya harusnya mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Kluivert dengan Alex Pastoor ini. Itu sih yang menjadi menurut gue masukan untuk PSSI ya. Oke, kita langsung aja nanya Bang Raden nih. Kira-kira menurut Bang Raden dari beberapa 23 pemain yang ada di list nih, menurut Bang Raden cocok pemain manakah yang bakalan dimainkan dari menit awal dari kiper Bang Raden? Kalau gue langsung aja ya, mungkin kalau gue ini berbeda formasi dengan Patrick Kluivert nih. Kalau Patrick atau Alex Pastoor kan bisa saja 4-3-2-1. Kalau gue memakai formasi di 3-4-3. 3-4-3 menurut Bang Raden kira-kira. Oke, kalau kiper tetap di Martin Paes. Dan di 3 center back tengah ada nama di tengah paling di depannya Martin Paes adalah J.H. sebagai kapten. Dan di sebelah kanan Messiger, di sebelah kiri nanti ada Rizky Ridho. Oh bukan Verdong nih. Verdong nanti. 3 back di belakang atau adalah 3 back yang menurut gue berkualitas, maupun dari luar atau enggak di Liga 1. Lantas di sektor sebelah kiri gue mempunyai prediksi ada Ferdinand Verdong sebagai wing back atau penyerang sayap atau pemain sayap di kita sektor sebelah kiri. Di tengah ada Perupesi bersama Tom Hay. Di sebelah kanan mungkin akan menjadi, kalau misalnya Kevin Dix cederanya sudah pulih, Kevin Dix. Tapi kalau misalnya Kevin Dix tidak pulih, maka akan ada Sandy Walsh di sebelah kanan. Jadi 4 di tengah adalah Sandy Walsh, Tom Hay, Perupesi dengan Kevin Verdong. Di depan 3 penyerang kita di depan, di sektor sebelah kiri gue berharap banget diisi, karena Laktana nggak bisa bermain, maka diisi dengan Ole Romani. Dan di sektor sebelah kanannya Rafael Strijk memang belum dapat kesempatan, tapi gue masih mempercayai Rafael Strijk sebagai sektor sebelah kanan penyerang. Dan di tengahnya gue berharap banget untuk pemain lokal kita yaitu Ramadan Sananta yang akan bermain di sana. Bukan Oki Cadakan nih, tapi gue berharap Ramadan Sananta, karena Ramadan Sananta menurut gue sebagai sosok striker finishing yang luar biasa. Ketika dapat bola ada peluang, ada shoot, ada gol. Itulah tipikal Ramadan Sananta. Tapi nggak tahu ya, apakah Patrick Kluivert akan
alternatifnya Ramadan Sananta atau Bagaskara. Tapi gue pengennya sih berharapnya striker kita Ramadan Sananta. Oke. Di sini nggak sebut nih nama Marcelino Ferdinand nih, karena sempat waktu itu di press conference-nya Patrick Kluivert, siapa pemain yang diidolakan nih itu Marcelino Ferdinand. Iya, makanya gue apa kira nanti Marcelino bakal turunin sama Patrick? Iya, gue rasa dia akan diturunkan langsung. Tapi kalau gue memprediksi bahwa Marcelino akan bermain di babak kedua, menggantikan Rafael Struijk. Menurut gue ya ini kan gue sebatas hanya melihat aja mengamati, walaupun Rafael Struijk menurut gue minim peluang, maksudnya minim bermain di klubnya, Bill. Tapi kalau dia bermain di timnas, dia juga sangat baik penampilannya, bahkan bisa menjadi alternatif ketika mempengaruhi lini belakang dari Australia lah. Pergerakannya dia bisa bermain di sektor kanan kiri bergantian dengan Ole Raymond. Maksud gue seperti itu ya. Kalau Marcelino kan memang sebagai posisinya attacking midfielder, sebagai advance atau penyerang pendukung dari penyerang kita di depan. Kalau mau masih di 3-4-3 kemungkinan Marcelino kurang bermain, tapi di formasi 4 back 4-3-2-1 dengan Pastur dan Alex Kluivert, gue rasa dia akan bermain di awal. Tinggal kita lupa nih ngebahas siapa pemain yang jangkung dulu, siapa? Elkan Bagot. Nih banyak banget nih, rame juga nih di sosial media perbincangan tentang Elkan Bagot. Gimana tanggapan Bang Raden tentang Elkan Bagot tanpa hadirnya dia nih? Gue rasa sangat disayangkan ya. Gue nggak tahu ya. Gue sebenarnya dulu sangat mengidolakan Elkan Bagot juga waktu dia bermain awal-awal. Dia salah satu penggawa timnas nasional yang pionir lah sebagai awal di keturunan Indonesia saat itu, dan pemain menurut gue sangat bagus ya di lini pertahanan waktu badannya masih cungkring nih. Kalau sekarang udah sterek luar biasa. Ya sangat disayangkan memang ternyata waktu Sintayong juga saat ditanyakan kenapa Elkan Bagot tidak dipanggil, kata Sintayong, tanyakan saja kepada Elkan Bagot. Dan ternyata sekarang sudah dikonfirmasi oleh Patrick Kluivert, ketika waktu dipanggil oleh Patrick Kluivert, Elkan Bagot memilih untuk fokus di klubnya, Bill. Ya sebenarnya nggak ada masalahnya ya, cuman jadi mungkin orang banyak berpikiran bahwa di luar sana Elkan Bagot tuh tidak patriotis, tidak cinta Indonesia, tidak patriot terhadap Indonesia. Sebenarnya bukan itu. Gue rasa memang ya dia ingin membuktikan kepada klubnya bahwa dia layak sebagai tim yang saat ini bisa bersaing di klub dia. Karena katanya habis cedera kan dia. Ya habis cedera. Tapi kan dia sebenarnya kan dipinjaman dari ke Blackpool, Bill. Dia masih di Ipswich. Ipswich juga masih ada kesempatan untuk lolos ke Premier League. Jadi mungkin menurut gue ya ini bagaimana bentuk dari Elkan Bagot untuk supaya bisa di skuad utama Ipis, bukan di Blackpool lagi. Gitu sih, menurut gue itu sih. Ya mungkin itu alasan yang tepat. Alasan tepat bagi dia sih ya. Mungkin kalau kita posisinya Elkan Bagot juga sama gitu. Sama. Bukan berarti kita tidak cinta sama timnas, karena bukan. Di satu sisi kita punya karir juga kan di luar sana kan. Benar. Karena kita butuh jam bermain di sana gitu kan. Mungkin di situ alasan Elkan Bagot. Kita juga harus tetap respect sama Elkan Bagot. Wajib. Oke, langsung aja nih Bang Raden, kita tutup dengan prediksi skor nih Bang Raden. Balik lagi. Prediksi skor pertandingan timnas Indonesia melawan Australia di kandang Australia kira-kira berapa Bang Raden? Tidak berubah, 1-0 untuk Indonesia. 1-0. Iya dong. Wajib. Gua juga deh. Lu berapa? Jangan 1-0 nanggung. 2-0. 1-0 mah bisa imbang. Kalau 1-0 kita kayak kemarin Persebaya ya. Iya, makanya. Oke, gitu. Gitu aja Bang Raden. Kita ngebahas pertandingan timnas Indonesia melawan Australia di tanggal 20 nanti di Australia. Kita support, langsung kita doakan semoga menang. Amin. Nah, biar meraih 3 poin penuh nih. Biar buat modal nanti melawan Bahrain sama Cina di kandang kita sendiri nih. Di GBK, guys. Oke, gitu aja. Jangan lupa nih di subscribe dulu channel Raden Stories, di like, di share, sama di komen. Jangan lupa. Oke, gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.